hindari memiliki teman istimewa, maksudnya sahabat lawan jenis. Oh iya, kalau ini gue juga percaya. Yes. Gua sama pasangan gua itu sama-sama tidak punya sahabat dekat yang lawan jenis. Kita Karena sama-sama memang saling jaga. selingkuh itu benar dari awalnya curhat. Hai Mi. Hai Tan, Hai, hai Militan. Apa kabar Militan? Semoga Mimi, apa kabar, semua Mi? kalian baik, Dewi juga baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap bisa beraktivitas dengan baik, Tetap patuhi protokol Iya. kesehatan, jaga jarak, pakai hindari masker, kerumunan, pakai masker, cuci tangan. Satu lagi apa sih? Apalagi satu lagi? 5M-nya. Cuci tangan. Jaga kesehatan kali ya. Menjaga mungkin kesehatan, ya. menjaga pikiran. Menjaga kewarasan yang berat. Penting banget lagi corona begini. Minum Iya, vitamin, M-nya banyak. Menjaga kewarasan itu penting banget sekarang. Yes. Karena ada susah, karena udah mulai jenuh. Iya, Ini udah mau anniversary soalnya corona. Sebentar lagi udah anniversary nih. Aduh, udah gak usah diucapin. Biar aja dia baper tuh corona biar cepet cabut. Kalau kita ucapin nanti kesenengan mau anniversary. Bener. Iya, mendingan anniversary-nya Militan ya. Sebentar lagi Iya, bulan Maret sebentar kita lagi, bulan anniversary Maret loh anniversary. Militan 1 tahun nih. Nah, sebelum bulan Maret ke bulan Februari kita masih penuh dengan cinta. Kita masih bahas tentang cinta. Cinta. Oke, jadi bulan Februari ini kita dedikasinya untuk cinta nih. Cuman yang kali ini cinta tentang apa ini? Cinta. Yang menyayat-nyayat hati. Apakah itu, Intan? Kita mau bahas soal apa, Mi? Perselingkuhan, pelakor, Pokoknya yang peminor. gak enak-enak deh. Yang gak enak-enak, yang pahit-pahit, yang pedes-pedes, Yang pedes-pedes. yang buruk-buruknya dari cinta. Oh gitu. Hari ini kita akan bahas borok-borok cinta. Asik. Tapi borok-borok sebelumnya, kalau kamu lagi patah hati, Yes. dan mendengarkan kami, Mm-mm. kamu tidak sendiri, Karena banyak. Karena banyak teman-teman lain yang juga sedang patah hati. Ya, Tetap semangat, Yes. jangan sedih-sedih. Yes. Apalagi sekarang lagi banyak banget nih yang sedih-sedih. Mungkin yang pacaran jarang ketemu. Iya betul. Atau mungkin yang rumah tangganya lagi Yang diguncang. lagi LDM juga susah sekarang ketemu. Sekarang soalnya kalau ketemu, ya kayak gue aja di rumah SOP-nya adalah kalau setiap kali ada orang yang dari luar kota, dia wajib PCR dulu atau tes dulu pokoknya. Kalau negatif baru boleh bisa peluk-peluk apa segala macam. Karena itu juga kan ngasih waktunya jadi lebih banyak juga gitu maksudnya. Jadi lebih rumit. Serumit cinta. Tapi kalau kamu udah siap jatuh cinta sih harus siap patah hati sih. Karena itu satu sebenarnya. paket ya, Bo. Judulnya aja jatuh cinta. Cintanya indah, jatuhnya sakit. Jadi yang happy-nya sama sedihnya barengan. Harus dipersiapkan mentalnya. Sama kayak buat cowok-cowok berani nembak cewek, berani juga ditolak. Karena jawabannya nggak cowok ya kan? doang sekarang yang nembak, cewek juga banyak yang nembak. Udah emansipasi ya, perempuan juga boleh nembak, harus cowok dong. Atau mengungkapkan cinta di billboard. Lagi hits nih. Lagi tren ya, lagi tren. Karena mungkin corona. Karena harga billboard juga sekarang udah gak terlalu mahal, Mi. Semenjak corona harga billboard murah. Orang pada orang nyewa. jarang keluar. Iya, gak ada yang mau nonton, buat nyewa, buat nembak, buat ngelamar, ya kan? Ya udah, kita bahas perselingkuhan. Kenapa sih, Mi, kita harus bahas perselingkuhan? Nggak ada pembahasan yang lebih enak gitu, Mi? Karena lagi rame. Oh, lagi rame. Salah satu influencer katanya selebgram ada yang bercerai. Karena katanya dibumbui ada perselingkuhan dari pihak laki-lakinya. Ini ada hubungannya sama kemarin ramalan lo itu nggak, Mi? Ramalan yang lo bacain, bukan ramalan Simba itu ya. Katanya bakalan ada Simba itu ya katanya banyak perceraian ya. Aduh, rame nih perceraian. Tapi kayaknya rame terus deh itu pengadilan agama menurut gue, antri terus kayaknya. Oh iya. Soalnya banyak yang nikah, banyak yang cerai. Yes, benar. Nikah, banyak cerai. Nah, ngomong-ngomong selingkuh tuh. Mungkin karena kurang memperbaiki hubungan itu komunikasi kali. Apa ada klise masalah sih, ya? komunikasi. Nah, makanya kita bacain dulu nih.
alasan kenapa perempuan selingkuh, coba. Kenapa harus perempuan dulu? Kenapa nggak laki-laki dulu? Soalnya rata-rata orang anggap selingkuh itu laki-laki doang. Ternyata perempuan gitu. juga bisa, Padahal guys. perempuan juga bisa selingkuh ya. Jangan sedih. Jangan sedih. Ya udah. Sekarang kita bacain dulu tentang perempuan selingkuh tuh kenapa sih sebenarnya perempuan kenapa selingkuh? nih? Kalau perempuan soalnya lebih kompleks kalau bisa selingkuh. Katanya yang biasa tuh cowok. Apa tuh, gimana tuh? Ini dari urbanesia.com. Dia ada 6 alasan kenapa perempuan selingkuh. Yang pertama adalah kurang perhatian. Benar banget. Kalau kurang perhatian di rumah ya kan udah ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin ini terus kurang perhatian. Aduh, cari perhatian orang lain akhirnya. Perhatian orang lain, iya benar. Jangan dong tapi. Ya makanya itu kan memicu selingkuh, kurang perhatian. Jadi cari coba tolong bapak-bapak diperhatikan istrinya. Diperhatikan istrinya. Hati-hati kalau nggak istrinya bisa selingkuh loh. Itu serem banget. Warningnya serem banget. Yang kedua, lelah dengan berbagai tugas dan peran. Kita udah pernah bahas kan kalau perempuan itu nggak cuma perempuan sih, laki-laki juga. Jadi setiap kalau kayaknya setiap kita udah lagi tambah dewasa, kita tuh akan tambah banyak peran yang kita ambil kan. Jadi istri atau jadi suami, jadi ibu atau jadi bapak gitu kan. Jadi anak udah pasti ya kan. Terus dan peran-peran lainnya, peran di kantor, peran di lingkungan, jadi PRT mungkin. Capek banget, kehidupan nyata pakai topengnya capek ganti-ganti ya kan. Terus itu ternyata bisa memicu perselingkuhan juga karena lelah dengan berbagai tugas dan peran. Capek gitu ya. Jadi ya udahlah, gue selingkuh aja katanya gitu. Lelah kan kehidupan. Lelah dengan kehidupan. Terus yang kedua, kesepian. Kesepian biasanya nih kaum LDR atau yang suaminya mungkin tugas-tugas sering pergi-pergi. Yang suaminya atau pasangannya jarang ngabarin. Nah, baik-baik loh pasangannya. Udah jarang pulang, jarang ngabarin. Ini Bang Toyib apa gimana ya kan? Baik-baik. Ntar kalau istrinya udah nggak nanyain baru bingung deh. Kesepian tuh ternyata bisa jadi pemicu perselingkuhan juga. Terus yang kedua, punya ekspektasi tinggi. Ini PR sih, punya ekspektasi tinggi sih. Makanya gue udah 2 tahun 3 tahun belakangan ini gue belajar untuk mengelola ekspektasi. Menurunkan ekspektasi. Bukan menurunkan sih, mengelola. Jadi kalau ngarep nggak tinggi-tinggi. Iya sih. Karena kalau ngarep tinggi-tinggi ribet, Bo. Iya benar. Karena kalau udah tinggi-tinggi ngarep, jatuh gitu sakit, kan. Beberapa kasus perselingkuhan terjadi karena ekspektasi yang tinggi dari hubungan tersebut gitu. Jadi udah ngarep banget. Dia kira kayak Cinderella kali ya. Bahagia selamanya. Terus yang ketiga, trauma masa lalu. Nah ini mungkin hubungannya sama toxic relationship atau hubungan yang sebelumnya, atau dia lihat kedua orang tuanya, atau ya bisa jadi lingkungan sekitarnya juga berpengaruh gitu kan. Terus yang keenam adalah tidak puas. Ternyata perempuan juga bisa tidak puas ya. Karena seks itu kan dari 2 orang ya, Bo. Iya. Bukan cuma seks doang ternyata, Mi. Ketidakpuasan itu baik dalam kebutuhan material maupun batin dan emosional. Jadi justru malah kebutuhan seks ini tuh nggak dibahas sama sekali. Jadi ternyata malah yang material, batin dan emosional. Karena cewek nggak terlalu seks banget sih ya. Iya benar-benar. Lebih ke kayak materi. Karena materi banget nggak kayak gitu juga lah, Mi. Kan dibilangnya tadi kebutuhan lain, kebutuhan emosional tuh maksudnya ya tadi itu perhatian. Terus kesepian tadi kan karena kurang perhatian juga. Cewek lebih kayak selingkuh tuh karena ini ya, rumit ya. Tentang keuangan, tentang perasaan, tentang pikirannya. Karena perempuan perasaan banget soalnya. Makanya bapak-bapak, para pria, kalau perempuan-perempuannya atau istri saya udah kasih sinyal-sinyal tuh, maksudnya udah kasih alarm-alarm untuk minta perhatian atau kesepian atau tadi apalagi tadi kurang kasih sayang atau apa kali ya. Itu segeralah sadar. Bilang kamu cantik hari ini sayang. Nah itu tuh kayak gitu, cuma dibilang cantik aja tuh kadang tuh kayak ini bahagia ya. Tapi perempuan juga sadar kalau dibilang kayak gitu jangan rese. Kadang ada perempuan yang rese. Kamu cantik sayang hari ini. Bercanda, ada maunya nih. Aduh please ibu-ibu perempuan. Itu baru kejadian gue tadi malam. Itu baru kejadian gue tadi malam. Gue bilang cantik ya kamu katanya gitu. Terus kamu cantik gitu. Terus gue bilang
jarang-jarang nih bapak ngomong cantik. Ini laki-laki jadinya drop nih. Wahai ibu-ibu dan para wanita, kalau dipuji kayak gitu, nah jangan ngomong kayak gitu. Ya mohon maaf, itu refleksi ya Ntar begitu. laki-laki jadinya baper terus gak mau muji Kan lagi. nggak selamanya kita bisa sempurna juga, maksudnya Iya gitu. sih benar. Biasanya Ya, gue kalau dibilang tetap- cantik nih, kamu cantik deh hari ini. Biasa gue gitu lagi biasanya tuh. Dan cuma kayak gitu sambut lagi. gitu ya. Kalau pakai baju ini bilang cakep, besok gue kayak gitu lagi. gitu. Bilang cakep terus. Kalau perlu seminggu pakai itu terus. Nggak dicuci-cuci. Muak-muak deh lo gitu ya. Karena jarang dibilang cantik. Tapi bener loh, pujian itu penting loh buat Yes, buat yes. pasangan. Maksudnya kalau sampai jarang memuji Iya. pasangannya, itu juga bahaya gitu. Maksudnya jangan kira kalau misalnya udah sama-sama terus habis itu ya udah dia juga ngerti Yes, gue yes, juga ngerti yes. dia, nggak kayak gitu. Tetap harus di Ada Gombal-gombalnya tapi dari hati ya, jangan gombal-gombal ala-ala. kalau gombal mah kagak ada yang dari hati, gimana sih lo? Gombal beneran gitu, jangan Maksudnya, gombal. Kamu tahu nggak? Bapak kamu kenapa gedean kayak gitu? Itu mah gombal TV Gombal ya ya. kan? Ini benar-benar yang kamu cantik. Gombal TV. Ngomong-ngomong itu dari sudut pandang perempuan. Kalau laki-laki apa, Mi? Nah, ini dari sudut pandang laki-laki. Nih, 5 alasan cowok selingkuh. Oke. Dari jprn.com. Nah, ini ngambung juga nih sama cewek. Tapi yang pertama adalah ekspektasi tidak terpenuhi. Oh ya, kalau tadi ekspektasi terlalu tinggi, ini Ya, ekspektasi, ini tidak ekspektasi tidak terlalu terpenuhi. penuhi ya. Bila harapan tersebut tidak tersampaikan, dia merasa lebih baik memilih yang lain daripada harus menjalani hubungan dengan orang yang tidak memenuhi keinginannya. Kayaknya itu cewek juga bisa begitu juga kan sebenarnya kan? Yes, kayak dua-duanya bisa lah ya, nih sama lah ya. Nah, yang kedua adalah kalau cowok beda nih, gairah. Oh, oke. Iya, iya. Ternyata walau saling mencintai, rupanya kebutuhan dalam memuaskan gairah berbeda dengan perasaan. Kalau kita sayang sama dia, cinta sama dia, misalnya nggak gairah, itu Nggak beda kalau buat bergairah. cowok. Karena Kalau gairah laki-laki dan penting cinta juga beda ya, berarti ya gairah itu tadi. Ya, seks. Mungkin kayaknya bapak mungkin yang mau selingkuh gara-gara kurang hot di ranjang di rumah, tolonglah istrinya. diceritakan ke istrinya. Iya. Mama beli lingerie ini, Mama beli lingerie ini. Atau gitu kan. kodenya nih ya, kodenya adalah beliin langsung. Beliin. Nggak usah bilang mama beli ini nih, tapi langsung mah ini buat mama Nah, gitu. Mah pakai nih mah baju suster, aku mau disuntik Mama. Baju suster. Ya. Nah, yang ketiga marah dengan pasangan. Oh. Beberapa orang memilih untuk selingkuh saat sedang bertengkar atau marah sama pasangannya. Ini mah lari berarti dari masalah. Ini lari dari masalah. Maka kata Roy Martin, carilah orang yang kalau punya masalah lari ke Tuhan, bukan lari ke oke. pria lain gitu ya, Jangan atau wanita lain. Iya. Nah, yang keempat merasa selalu dibandingkan. Oh, ini sih nggak cowok doang, kali cewek juga iya, cewek bete ya, juga Bo. bete, Kalau dibandingin mendingan gue cari yang lain, lu Iya, bandingin bener. gue mulu, ya kan? Terus yang terakhir, Nah, yang terakhir memang hobi selingkuh. Terakhir dia yang Tapi, memilih untuk selingkuh, artinya kan kalau oke. hobi. selingkuh. Tapi gue pernah denger sih ada satu teman gue yang cerita, bukan temen deng, gue lupa ya jadinya. Pokoknya pernah denger cerita atau gue baca, gue lupa. Tapi di cerita itu adalah kalau orang udah selingkuh sekali, dia Yes. akan bisa selingkuh lagi gitu. Oh, rame nih soalnya di Uh-uh. Instastory para artis, selebritis dan selebgram di Instagram. Oh, kenapa? Pada bahas nih, katanya gini, selingkuh itu emang benar kalau sebelum nikah selingkuh, pas habis nikah juga masih selingkuh. Itu lagi jadi tanda pertanyaan. Oh gitu. Padahal Karena udah sebenarnya- ketahuan berarti waktu pacaran selingkuh. Mungkin pacaran selingkuh, terus biasa cewek-cewek nih yang sering kayak gini. Aku yakin dia akan berubah. Aku mau sama dia, aku yakin dia akan berubah karena aku. Hei para wanita, jangan berharap tuh laki-laki berubah karena elu, ya kan? Iya. Karena itu sebenarnya dari balik lagi ke hatinya, mau berubah atau tidak. Oke. Mau stop jajan apa enggak? Kalau lu kebiasaan jajan, susah kalau makan di rumah. Nah itu makanya tadi gue bilang Nah, itu sampai ada yang Titik, bilang kalau udah sekali selingkuh dia akan selingkuh terus gitu, Ya, maksudnya sampai akhirnya kena azab. sampai akhirnya kena azab Baru kayak sadar. sinetron Indo gitu Iya, dong. kena azab ya kan, baru deh tuh. Masa nunggu kena azab baru kena berubah azab. gimana sih? Selingkuh dengan games online. Itu laki lo maksudnya. Aduh, ada mah di sinetron Indosiar itu tuh. Ada suamiku gila games gitu judulnya. Terus lama-lama jadi banyak tuh judul-judul aneh-aneh tuh. Iya. Iya, TikTok istriku melupakan keluarga karena pengen jadi artis TikTok katanya Ya gitu. ampun. Terus dia koma kan? Dia sakit tuh ya, koma. Ada musik TikTok dia
kita kok jadi bahas sinetron aneh gitu. Nah, makanya Enggak balik dong. lagi kita Balik ke lagi part. selingkuh. Ada tips-tips untuk menghindari perselingkuhan, guys. Coba, Nih. apa tuh tipsnya? Kita ada tips-tipsnya supaya kita terhindar dari perselingkuhan. Tips yang pertama, beri waktu yang lebih banyak dalam hubungan kamu. Misalnya sering jalan bareng, sering ngobrol Ya, bareng. lebih banyak kencan gitu ya. Ya, berarti lebih ya. banyak mesra-mesraan berdua gitu ya. Terus berhenti membandingkan pasangan dengan orang lain. Jangan pernah bandingin. Kalau emang kamu ngerasa dia lebih baik atau dia lebih buruk, cukup dalam hati aja, nggak usah diomongin. Oke. Tapi kayaknya itu perlu dikomunikasiin sih sama pasangannya. Maksudnya kalau menurut gue ya, perselingkuhan itu terjadi adalah karena si orang itu, si pasangannya itu kurang memenuhi kebutuhan pasangannya. Jadi pasangannya mencari jajan di luar itu tadi, cari orang yang bisa memenuhi kebutuhannya dia gitu. Makanya jadinya selingkuh gitu. Nah, kalau soal selingkuh itu kalau menurut gue selain si yang berselingkuh itu punya andil salah, yang diselingkuhin juga punya andil gitu menurut gue. Sama-sama salah. Karena bisa jadi nggak peka, bisa jadi nggak dikomunikasin itu tadi Nah, gitu itu maksudnya. tadi. Mungkin bisa ngelihat situasi kali ya, kalau emang lagi moodnya oke, kita bolehlah bahas tuh. Kayaknya sih emang harus dibahas sih. Maksudnya dalam suatu hubungan yang hubungannya baik adalah kan komunikasi kan. Cuman kalau pasangannya baper nih susah nih kadang-kadang nih. Iya sih. Kita mau cerita juga bingung kan. Tapi kalau udah memilih pasangan yang itu kan pasti Harusnya tahu nggak usah dong. bandingin Iya, juga ya. harusnya udah tahu maksudnya gimana caranya berkomunikasi sama pasangan ini. Kecuali memang sudah dicoba terus susah ya gitu. Ya udah, bisa diem aja. Iya, atau Kalau lain lu mesti pakai segala macam sajen-sajen baru bisa ngobrol gitu kan. Gitu. Terus apa Nah, lagi? ini katanya hindari memiliki teman istimewa, maksudnya sahabat lawan jenis. Oh iya, kalau ini gue juga percaya. Yes. Gua sama pasangan gua itu sama-sama tidak punya sahabat dekat yang lawan jenis. Kita Karena sama-sama memang saling jaga. selingkuh itu benar dari awalnya curhat. Aduh gue malas nih, laki gue begini. Aduh gue juga malas nih, bini gue begini. Terus ngerasa sama-sama disakiti, ngerasa sama-sama gak dihargain. Padahal kita belum tahu sudut pandangnya dari yang lain. Bener. Jadinya sama-sama. Jadi sama-sama, ya kan? Iya, karena kebetulan gue sama pasangan gue kan emang dasarnya dari teman curhat. Nah, jadi karena curhat, terus kita kayak ya udah kalau misalnya kita bisa jadi pasangan gitu, maksudnya berarti kalau misalnya kita membuka apa namanya membuka celah gitu untuk pasangan, untuk orang lain yang beda kelamin sama kita, berarti ini bisa jadi pasangan juga gitu loh, maksudnya bisa jadi perselingkuhan gitu. Meskipun iya mungkin jadi kekhawatiran mantan gue dulu itu kali ya. Tapi gue tuh nggak selingkuh sama Gesit, enggak. Maksudnya sahabat guys, sahabat lawan jenis. Iya, makanya jadi dulu gue sebelum pacaran sama Gesit itu gue temen baik sama Gesit. Nah itu dia. Nah tapi habis itu jadian ya kan. Gara-gara itu kita tidak usah punya teman yang berbeda lawan jenis. Tapi gitu. emang ya sih benar, gue juga temen cowok banyak banget. Tapi setelah menikah gue sadari sahabat-sahabat cowok udah jadi temen aja, bukan sahabat lagi. Iya, gak usah disahabatin. Itu kalau versi gue dan versi lo ya. Iya, tapi iya, mungkin ada juga sih beberapa teman-teman militan yang enggak kok kita sama ini baik-baik aja. Tapi coba deh, kalau gue ya tetap curiga. Tapi coba deh, pasti salah satu di antara mereka ada yang menaruh hati meskipun cuma setitik. Naruh perhatian. Dan hati yang cuma setitik itu bisa jadi besar. Nah itu yang bahaya. Jadi usahain mending tutup celah itu ya, Bo, ya. Tutup celah aja udah sekalian gitu. Oh iya, dia sahabatan tuh. Iya sih, benar-benar. Iya, maksudnya. Tapi gue sih kalau gue maksudnya mungkin karena nggak tahu sih, mungkin karena tadi background gue sama Gesit itu kan emang temenan awalnya. Jadi kalau gue emang keganggu sih kalau misalnya ada temen cewek Gesit yang dekat sama Gesit gitu maksudnya. Jadi ada teman cewek terus deket sama pasangan gue, itu gue keganggu banget gitu. Karena gue ngerasa ya apapun yang dijelasin, yang dideketin itu emang nggak bisa digantiin sama teman yang lain gitu, maksud gue kayak gitu. Ya itu berarti mungkin kayak gue, sahabat lawan jenis emang udah dibiarin temen aja, bukan sahabat lagi. Karena ntar juga takutnya mungkin pihak dari pasangan sananya yang cemburu atau gimana. Bener. Aduh pokoknya kalau gue sih lebih ke masalah kayak ribet-ribet gitu udah males deh. Gitu. Mendingan kayak gue temenan sama ibu rumpi aja deh semua. Iya benar. Beda lagi masalahnya gibah. Terus ada
ada lanjutannya nggak, Mi? Buat keputusan. Jika kamu berubah pikiran tentang hubunganmu dengan pasangan, maka kamu harus mengambil keputusan alih-alih berbuat curang. Jadi kamu tuh mikir, Iya, bener. pikir panjang kalau lu mau selingkuh. Banyak nih yang dikorbanin, banyak nih yang disakitin gitu. Iya betul. Enggak, maksudnya gini ya. Kalau gue suka menganalisa perselingkuhan ya, maksudnya orang tuh selain karena ada celah itu tadi, terus ada yang kurang terpenuhi kebutuhannya, kadang tuh orang suka kayak nganggep bahwa ini tuh apa ya, kayak nggak apa-apa kok gitu loh, nggak apa-apa pertama, nggak apa-apa pertamanya itu bisa jadi gede banget nantinya gitu, dan itu tuh sebelum kalian gak apa-apa lo itu tadi, coba deh dipikirin kalau misalnya itu nanti jadi gede banget, itu apakah lo siap gitu menghadapi itu gitu? Atau mungkin ambil keputusan kalau emang lo nyamannya sama dia udah tinggalin yang ini. Iya, jangan nyakitin lama-lama. Bener, mendingan dari awal bilang aja gitu, maksudnya gue udah gak nyaman lagi sama lo gitu, ya udah gue sama yang ini gitu. Karena banyak kan orang-orang tuh suka susah ngambil keputusan, nyamannya sama yang itu tapi doyannya sama yang ini juga, gimana tuh? Nah itu yang jadi ribet, akhirnya ketemulah tanduk baru deh tuh bubaran. Repot kan jadi. Kadang dia jadi tanduk nunggu anaknya 3 dulu nih baru bubaran. Ribet banget kan. Maksud gue ntar kalau emang lu punya anak ya udah, kalau mau cerai aja, jangan tunggu sampai punya anak banyak lo baru bercerai gitu. Ini lebih banyak lagi yang lo sakitin gitu loh. Iya betul. Tapi perselingkuhan ini kompleks banget sih, sampai kan sampai ada istilah pelakor gitu ya, maksudnya itu gue nggak setuju sih sama istilah itu. Maksudnya emangnya yang ngerebut pasangannya cewek doang gitu, cowok juga doyan. Ibarat ketok pintu dibuka gitu. Ya kan, ketok pintu lo buka, ya udah sama-sama dua-duanya. Makanya kalau selingkuh tuh sebenarnya adalah kalau lu nggak buka ya udah. Betul. Kalau misalnya lu nggak buka dia nggak bakal masuk kan. Jadi salah dua-duanya. Iya. Kalau nggak kita pakai pagar yang benar-benar ada tombolnya, itu bini juga tahu ya kan. Gitu ya. Tombolnya, atau mungkin kasih jeruji besi gitu ya. Jeruji besi. Biar kalau diketok lu kagak berani buka gitu kan. Kasih api-api, kasih rintangan kayak benteng Takeshi ya kan. Kayak benteng Takeshi 9 tahap untuk menuju pintu. Oke. Sebelum selingkuh menghadapi dulu itu benteng Takeshi ya. Hadapin dulu nih, jangan langsung lo bukain. Tapi lo pernah selingkuh gak, Mi? Oh pernah, waktu ABG. Pernah. Selingkuhnya gara-gara apa? Selingkuhnya biasanya karena dendam. Awalnya gue diselingkuhin duluan, jadi gue dendam, gue balikin. Dia selingkuhin gue selingkuhin lagi satu sama. Udah kayak gitu. Sama paling kan selingkuh karena dia posesif, ribet, ngatur-ngatur. Gak boleh main sama teman, gak boleh ini, gak boleh itu. Kalau tadi kurang perhatian, ini over perhatian. Over perhatian jadi aduh gak nyaman nih gue nih. Mending gue selingkuh aja karena gak nyaman, gak jadi diri sendiri mungkin ya. Terus? Ya udah sih paling itu doang sih, kayak 2 kali doang berarti. 2 kali ya, itu sih lebih ke dendam ya, diselingkuhin terus gue selingkuhin balik. Tapi ngomong-ngomong soal 2 hal itu tadi kan berarti yang satu dendam karena lu pengen ngalahin si pasangan lo itu, sama yang satunya lagi adalah karena lu nggak nyaman. Nah, jadi sebenarnya yang bisa diantisipasi dari perselingkuhan adalah buat pasangannya menjadi nyaman ya kan. Untuk menjadi nyaman, kalau menurut gue sih tetap itu tadi, komunikasi. Jadi gue nggak tahu ya, maksudnya apa yang ada di benak orang-orang yang udah menikah dan berselingkuh itu tadi. Tapi paling enggak kalau misalnya masa sih lo udah nyaman di rumah gitu terus masih selingkuh juga gitu, maksud gue ngapain gitu ya, kayak ngapain gitu, kayak bikin ribet. Sebenarnya tuh selingkuh tuh kan ribet ya kalau dipikir gitu dengan akal sehat, akal manusia gitu. Lo kan harus membagi konsentrasi. Iya, lo harus membagi konsentrasi lo antara di rumah dan di luar gitu, maksudnya antara pasangan lo resmi sama pasangan gak resmi gitu. Itu kan ribet ya sebenarnya. Orang-orang selingkuh itu dia multitasking sekali ya. Apalagi udah menikah, kalau masih pacaran mah wajar lah ya. Maksudnya itu kan gue ngebayangin aja kok kompleks banget gitu, kayak kayaknya apakah kurang beban hidup lo, apakah kurang beban hidup lo gitu. Jadi apalagi yang selingkuh pakai ngempanin nih, ngidupin orang. Aduh, itu kan itu dompet ya. Jadi dibelah 2 ya, mestinya bisa buat anak malah jadi buat dia. Buat selingkuhan ya kan. Iya, makanya coba deh kalau kamu sekarang berniat atau berpikiran untuk selingkuh, coba lo pikirin lagi, apa beban hidup lo kurang banyak sehingga lo mau nambah beban hidup lagi gitu. Coba deh, makin stres, makin pusing, makin stres, makin banyak yang harus dibagi gitu, masuk pemikiran kan. Soalnya orang kalau udah bohong sekali itu pasti akan bohong-bohong terus gitu. Itu karena kayak udah selingkuh pasti bohong sih. Iya makanya pasti. Kan jadi makanya tadi gue bilang bebannya kan jadi lebih banyak yang harus dipikirin. Nah, ngomong selingkuh, lo pernah gak sih nemuin
orang berantem atau yang selingkuh bener-bener depan muka lo gitu kayak dipergokin atau yang lagi berantem gitu? Oh enggak sih, tapi gue pernah mergokin mantan pacar gue selingkuh itu. Aduh itu yang sakit ya say. Ya itu lewat SMS, untungnya nggak ketemu langsung ya. Dia Aduh. salah kirim SMS, jadi kayak ini maksudnya gimana? Aduh kalau ketemu langsung mah seru tuh ya. Langsung baku hantam. Nah, lo pernah gak tuh? Oh pernah kalau kayak gitu ke mantan-mantan gue. Cuman nih gue ada cerita sedikit lucu. Jadi tuh udah dewasa nih gue udah menikah, ngeliat orang. Jadi nih si suaminya ini, si cowok ini udah punya istri dan 3 anak. Si cewek ini janda 1 anak. Nah si cewek ini pacaran sama cowok ini. Oke. Nah, tapi si cowok ini masih punya istri. Punya istri dan punya anak. Istrinya tahu, ternyata mereka jalin hubungan sudah bertahun-tahun. Bahkan 2-3 tahun, bahkan punya apartemen bareng gitu kan. Suatu ketika mereka lagi berdua, tuh gue lagi ada di situ juga. Terus datang dong bininya. Jeng-jeng, berantem segala macam, bininya nangis, marah-marah, tapi si cewek ini santai aja. Kayak ya udahlah, udah sering juga dimarah-marahin diem aja. Dari situ gue mikir, nih orang kok jahat banget ya, maksudnya kenapa nggak mikirin perasaan si istrinya ini gitu loh. Kenapa yang jahat ceweknya, yang jahat cowoknya juga dong? Cowoknya juga jahat, kenapa diem aja? Kalau dipisahin tuh berantem mesti dipisahin kan. Si cewek ini juga jahat, nyakitin orang, nih cowoknya juga brengsek juga sih karena menyakiti istri dan anak-anaknya. Tapi udah 2-3 tahun tuh lumayan banget. Yes, nih, dan ada apartemen bareng lagi, menurut gue tuh pasti bohong banget kalau dia nggak gitu kan. Enggak gitu ya. Tapi tetap perselingkuhan tetap enggak sih, enggak banget ya. Enggak banget sih, no banget karena kesetiaan itu mahal. Kenapa mahal? Karena nggak banyak orang yang bisa setia. Kalau kamu berniat untuk selingkuh, coba pikirkan kembali. Berapa orang yang kamu sakitin gitu? Berapa duit yang kamu keluarkan? Berapa uang yang kamu keluarkan? Berapa handphone yang kamu punya? Iya. Tapi kalau kamu korban perselingkuhan, coba mungkin bisa chat kita. Bisa kita bantu untuk apa, Mi? Kita bantu untuk menenangkan mungkin, atau mungkin kalian yang lagi bersedih diselingkuhin, nggak usah sedih sayang, semuanya untuk para pria atau para wanita, karena setelah ada badai akan ada pelangi, mungkin akan ada pasangan berarti baru. Kalau emang dia sudah selingkuh, berarti dia bukan yang terbaik buat lo. Gitu. Berarti memang kalau sampah mesti ketemunya sampah juga, karena jodoh itu cerminan diri. Ketika kita merasa baik, kita harus dapat yang baik dong. Karena kalau sampah ketemunya sampah, ya kayak tadi gue bilang, selingkuh ya lo misalnya cocok aja berdua karena sampah ketemunya sampah kan. Yaudah. Berarti yang baik mendingan nyingkir, cari yang baik aja. Cari gitu yang ya. baik aja. Betul. Kita hempas sampah-sampah perselingkuhan ini ya kan. Ya betul. Gue kalau ngomongin selingkuh tuh bawanya emosi. Emosi. Gak enak deh pokoknya. Untung sekarang kota sepi ya. Kota sepi, pada tutup Shay itu. Diskotik Shay, apa dijual 53M tuh. Pasti Mimi. Ya udah ya. Jadi buat sobat militan, kalian kalau niat selingkuh coba pikir lagi. Kalau kamu diselingkuhin, coba mendingan segera putusin aja deh. Ya kan? Daripada nyakitin putuskan. Kau pilih si A atau si B. Iya betul. Walaupun mereka bukan pilihan sebenarnya. Daripada nyakitin terus ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan kami. Jangan lupa di like, subscribe YouTube channel Hypespace, dan juga dengerin kita di podme.id. Jangan lupa juga follow Instagram kita di Ini Militan Podcast, dan di Spotify juga bisa. Iya, terima kasih semua. Bye Mi. Bye Militan.